Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sidan Azizi dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Bogoraya. Di sini saya akan sedikit men-share pengalaman saya dalam menggunakan teknologi, yaitu situs pembuatan soal, yaitu Zep Quiz, yang akhir-akhir ini banyak digandrungi, sedang ramai diperbincangkan karena konsepnya itu lebih baik daripada situs-situs yang lain seperti Quizizz atau Kahoot dan lain sebagainya. Nah, di Zep Quiz ini, sedikit information, Zep Quiz ini adalah platform pembuatan soal yang mana konsepnya itu seperti bermain game. Jadi anak-anak tuh atau peserta didik itu bisa lebih menarik lah dalam menggunakan. Lalu setelah udah masuk ke pembuatan kuis, kita pilih petanya mau seperti apa. Apakah petanya itu mau hutan atau mau lari dari ruang atau lain sebagainya, itu bisa kita pilih di sini. Nah, ini khusus untuk yang gratis semua nih di sini. Nah, kalau misalnya yang basic, ini nggak tahu nih, ini apakah dia harus bayar atau enggak, gue nggak tahu, saya nggak tahu. Nah, kalau promo udah jelas, kalau itu pasti berbayar, dan juga konsep di dalam game itu lebih variasi, nggak cuma kayak ngerjain soal gitu doang, enggak. Nah, kalau misalnya kita udah di sini, kita bisa pilih misal lari dari ruang kelas, misal buat kuis menggunakan peta. Lalu kita ambil pertanyaannya dari file yang kita punya. Di sini misal kita pilih file tentang karya memang ini kebetulan adalah materi TEL-IN IELT, nah kita harus cari yang TEL-IN IELT. Kebetulan saya sudah punya. Ini adalah teknologi Enhanced Language Learning yang pernah di-share oleh Pak Hadis, oleh Pak dosen saya. Lalu di sini ada pengertian, di sini bisa mau pilih 10 soal, 15 soal, 20 soal, 30 soal, serah. Itu bisa diatur karena kita kali ini uji coba atau hanya berupa kuis gitu ya. Bagaimana cara menggunakan teknologi dalam membuat kuis, maka kita pilih yang seperti 10 soal aja sudah cukup. Lalu di sini bisa menggunakan bahasa Indonesia, Jepang, Thailand, Filipina, Vietnam, dan masih banyak lagi. Di sini udah hampir semuanya ada. Mulai dari bahasa Korea, Inggris, Jepang, Thailand, banyak lah. Kita menyesuaikan karena isi dari materi itu adalah Inggris, maka kita juga harus menggunakan bahasa Inggris. Nah, setelah itu kita bisa pilih tipe pertanyaan mau seperti apa. Misal tipe pertanyaan itu kita ingin pilihan ganda atau ingin pertanyaan jawaban singkat, itu bisa, atau OX jawaban. Itu jujur kurang tahu OX jawaban seperti apa. Karena kita ingin karena biasanya gitu adalah pilihan ganda, maka kita akan pilihan ganda saja yang dipilih. Setelah itu mau pilih ke tingkat kesulitannya, mulai dari yang sangat mudah, cukup, sulit sekali, kelewat batas, itu ada di sini. Kita ambil yang tengah-tengah, yaitu cukup aja gitu. Itu kita buat pertanyaannya, nanti akan dibantu oleh AI yang ada di situs ini untuk membuat pertanyaan sesuai dengan apa yang kita inginkan atau sesuai dengan tingkat kesulitan yang kita pilih tadi gitu. Setelah ini ada semacam review hasil buatan AI mengenai soalnya. Itu ada 10 soal di sini, adalah segala macam. Setelah itu kita bisa klik semua. Kalau misal soal-soal itu udah relevan dan tidak ada perubahan, pilih semua. Lalu kita tambah pertanyaan. Kalau pertanyaan tersebut ditambahkan, langsung konfirmasi. Setelah itu kita keluar dari kolom ini. Nah, di sini udah termasuk kunci jawabannya ya. Di sini ada pertanyaan, kunci jawabannya adalah B. Begitupun yang lainnya juga, itu ada C. Nah, kunci jawabannya juga kunci jawaban, dan soalnya udah dibuatkan semua oleh AI. Jadi kita tidak tinggal klik aja gitu. Tinggal ada keinginan untuk mau melakukannya gitu. Setelah itu, kalau misal mau setting bisa dulu setting di sini, kayak misal nama kuisnya apa. Misal latihan soal materi apa tadi ya, teknologi ya, lupa lagi namanya, teknologi NH.
Masalah itu kita bisa pilih di sini mau yang kuliah, SMA, SD, SMP, SMA, TK dan lain sebagainya itu bisa menggunakan bahasa Inggris, mata pelajaran dalam bahasa Inggris, lalu tinggal disimpan untuk lain waktu. Kita juga bisa mengatur pertanyaannya, misal izinkan jawaban salah, Anda bisa lihat ke pertanyaan berikutnya meski jawabannya itu salah. Dan juga tampilkan jawabannya itu benar, memberikan jawaban benar untuk pertanyaan yang salah, itu ya kayak gitulah ya, disesuaikan dengan apa yang kita inginkan gitu. Lalu setelah itu kita simpan. Nah, nanti dia akan membuat. Nah, ini dia hasilnya. Di sini udah ada hasilnya. Kita bisa ingin membagikan ke teman. Di sini ada kode masuknya, ini ada barcode-nya, atau ingin langsung bisa salin tautan, lalu kita bisa kirim ke WA, Instagram atau kemanapun yang kita inginkan. Gitu. Seperti itu. Mungkin cukup ya dari saya bagaimana cara membuat soal menggunakan situs ZQuiz, yang dimana ZQuiz ini adalah situs membuat soal yang lagi viral gitu ya, lagi FYP. Karena kan konsepnya itu bukan cuma kayak buka soal atau kayak Gigi form atau apa, tidak. Ini dia membawa hal baru yaitu menjadikan soal itu sebagai game. Nah, itu akan lebih menarik siswa peserta didik, apalagi karena ada serunya, ada pertarungannya atau ada itunya. Jadi ini sangat rekomendasi ya untuk kita semua, mau kita pakai ZQuiz atau Kahoot atau apapun. Nah, untuk ZQuiz ini bisa dicoba ya, karena memang beda daripada yang lain, nggak kayak Kahoot, nggak kayak Quizizz yang cuma hanya konsepnya itu mirip seperti Gform tapi dikemas dengan hal yang berbeda gitu ya oleh mereka. Tapi kalau di ZQuiz itu semuanya beda, bukan beda sih, lebih ke ada hal yang baru gitu, nggak cuma kayak latihan soal, jawab soal itu doang, enggak. Jadi ada prosesnya, gimana kita gerakin karakternya, kita bisa bikin karakternya sesuai dengan game kita dan lain sebagainya. Ya mungkin itu dari saya, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.